diwakilkan olehnya Rasul kepada sahabat, dan untuk yang di tahun ke-9 ini diwakilkan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq alaihi ridwanullah. Kalau sebelum hijrah Nabi masih menetap di kota Mekah, itu setiap tahun Nabi menunaikan ibadah haji. Sebelum diutus atau sesudah diutus, sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau tidak pernah meninggalkan ritual haji. Karena itu merupakan satu tradisi ketika datang musim haji untuk memakmurkan Baitullah Al-Haram yang turun-temurun dan dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di kota suci Mekah dan yang berada di luar kota suci Mekah untuk mendatangi tempat tersebut. Hanya saja di masa sebelum utus Nabi, cara dan praktek mereka dinamakan jahiliyah, ya. Yang sebelumnya Hanafiyah, karena itu adalah manasik untuk memakmurkan rumah Allah, mulai dari Nabi Ibrahim ke putranya Ismail dan terus keturunannya sampai masuk ke fase di mana orang-orang musyrik mencampur adukan ibadah tawaf dengan tradisi mereka, dengan kebodohan mereka, yang menyebabkan dengan itu Nabi belum mau sampai Allah menginginkan dan berkehendak untuk membebaskan dan mensucikan sesuci-sucinya kota suci Mekah dengan turunnya awal dari surat Al-Bara'ah sampai ayat ke-40 dan beberapa poin yang telah disampaikan Rasul melalui Abu Bakar untuk disampaikan di Arafah dan disampaikan olehnya juga Imam Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Mu'adz bin Jabal dan beberapa sahabatul kiram dari kemah ke kemah sampai mereka mengatakan suaranya habis serak hanya untuk menyampaikan risalah dan amanah Nabi Muhammad. Wa Nabi berada di kota Madinah untuk memuliakan mereka para tamu-tamu Allah yang ingin mengikrarkan keislamannya dan beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita kepada Bani Thaqifah. Ya, Bani Thaqifah ini yang 20-an hari diserbu oleh kaum muslimin setelah Fathul Mekah, namun tidak berhasil untuk ditembus dia punya bentengnya, sehingga perintah Allah untuk Rasulnya kembali ke kota Madinah, dan para sahabat sempat berkeras untuk tetap bertahan dan memasuki daripada benteng tersebut setelah merebutnya. Namun Allah Subhanahu wa taala memiliki keinginan yang lain dan Allah menjanjikan kepada mereka akan datang ke kota Madinah, mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikrarkan keislaman mereka. Apa yang disampaikan oleh Rasul tidak meleset, sama sekali tidak meleset, datang dengan utusan yang diketuai atau dikepalai dari rombongan Wafdu Thaqifah Kinana bin Abdiyallil, dan yang paling kecil daripada rombongan mereka Utsman bin Abi Talha. Dan dimuliakan oleh Nabi kedatangan mereka. Bahkan Nabi memerintahkan sahabat yang lain untuk membangunkan kemah di dalam masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka masih dalam keadaan musyrik. Dari sini timbul hukum dan dalil-dalil bagaimana hukum orang yang masuk masjid kalau seandainya mereka kan muslim atau muslimah. Ya, dari sini terbentuk hukum-hukum tersebut. Nabi membuatkan tenda kemah di dalam masjid dan mereka berada di dalam masjid, padahal mereka itu dikatakan Allah dalam Al-Quran untuk orang musyrik itu najis. Innamal musyrikina najas.
najis dia. Dengan firman Allah sendiri. Kenapa Nabi memperbolehkan? Karena ada pertimbangan kuat mereka untuk beriman kepada Allah dan Nabi. Sehingga Nabi meletakkan mereka membangunkan kemah di dalam masjidnya Rasul. Tujuannya diantaranya agar mereka melihat bagaimana kaum muslimin mendirikan sholat, agar telinga mereka mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya, jika besar daripada kemungkinan mereka untuk memeluk Islam, nah di sini para ulama menentukan daripada fatwa-fatwa mereka. Utsman bin Abil As yang saat itu pemuda yang masih kecil umurnya jika dibandingkan dengan mereka rombongan-rombongan yang jauh datang dari Thaqifah ke kota Madinah. Nabi memuliakannya. Nabi datang setiap ba'da sholatul isya. Nabi datang setiap ba'da sholatul isya ke kemah mereka. Mereka mendatangi Nabi sebelum waktu isya, di siang atau di sore hari. Kemudian di malam hari ba'da fi'il isya, ba'da iqamati sholatul isya, Nabi mendatangi kemah mereka dan Nabi menjelaskan daripada Islam untuk mereka sekalian. Lalu Utsman bin Abil As ini tidak mengikuti daripada mereka orang-orang yang lebih tua dari rombongannya untuk datang kepada Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kaki beliau itu capek, bengkak karena lamanya berdiri menyampaikan ini amanat yang luar biasa, dakwah ya, untuk menyelamatkan mereka daripada azab Allah. Semata-mata itu yang dipikirkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga jangan sampai mereka ini lolos dari genggaman Nabi dan mereka mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dari itu, Fadhal. Maka dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupaya dengan semaksimal mungkin, walaupun ketetapan pada akhirnya Allah yang menentukan. Seperti yang telah kita dengar bersama, bagaimana Nabi diberikan dua pilihan kepadanya, Rasul Munafikin yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul ketika dia meninggal dan ketika dia sudah diletakkan jenazahnya di dalam kuburnya. Lalu Nabi datang di akhir waktu dan mengatakan, memerintahkan kepada yang hadir agar mengeluarkan jenazahnya. Kemudian diletakkan di lututnya Nabi, di pangkuan Nabi, dibacakan Nabi dan dimohonkan istighfar oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ditiupkan ini jenazah karena Nabi memiliki secercah harapan kepada Allah. Hanya kepada ini Rasul mendapatkan pilihan dari Allah dan Nabi memilih untuk memohonkan ampun. Padahal Allah sudah jelas-jelas menurunkan ayat Al-Quran ya. Mau engkau istighfarkan ya atau tidak diistighfarkan, kau istighfarkan 70 kali tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih ya. Karena itu sebab mereka kufur kepada Allah dan Rasul. Ini untuk wasful munafikin. Apa jawab Nabi kepada Sayyidina Umar ketika ditanya seperti itu? Kalau seandainya di atas 70 istighfar aku mendapatkan harapan ini orang diampuni, maka akan aku lakukan, kata Rasulullah. Selesai itu dimakamkan, Nabi sholati jenazahnya ini pentolan munafik. Baru turun lagi ayat, jangan sholat di atas, jangan kalian sholat atas mereka yang mati di antara mereka, dan jangan pernah berdiri di atas kuburan mereka. Nah, yang seperti ini yang diharapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dengan sebaik-baik penyampaian dan di dalam dakwahnya dengan akhlak yang baik, dengan tutur kata yang baik, memahami kondisi dan keadaan, hingga mereka orang-orang Bani Thaqifah
ketika datang kepada Rasul bertanya, bagaimana menurutmu ya Rasulullah, ya Muhammad, tentang zina? Kata Allah, mengharamkan. Kata Nabi, diharamkan oleh Allah Ta'ala, dan Nabi membacakan ayatul Quran yang berkaitan tentang zina, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan fasa'a sabila. Lalu mereka bertanya lagi, bagaimana dengan riba ya Rasulullah, ya Muhammad? Karena semua harta kami ini tidak luput dari riba, pasti semuanya itu berputar aduk di situ, bercampur dengan hasil riba, ya. Maka Rasul mengatakan, lakum ru'usu amwalikum, bagi kalian modalnya, sisanya nggak boleh dilanjut, nggak boleh diambil, nggak boleh diterima. Modal boleh ente ambil. Nabi membacakan daripada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'adzam biharbi minallah wa rasulih. Ini yang bahaya, ya. Di zaman kita ini kan banyak yang berkaitan dengan riba, dan pembagian hukum tentang riba pun di dalam ilmu fikih telah dibahas oleh para ulama. Kita mendengarkan, kita tahu, kita belajar. Yang jadi masalah itu ketika kita tahu berkaitan dengan riba, tetap kita berpaling. Makanya di sini Allah sangat keras di dalam ayatnya. Untuk masalah riba ini tidak ada toleransi, ya, tidak ada tahapan demi tahapan sebagaimana Allah menurunkan secara permanen dari sebelumnya, tidak secara permanen bab yang berkaitan dengan khamr. Ada tahapan-tahapannya, nah, ada jenjang waktunya masalah khamr. Padahal khamr di masa itu bagi orang-orang Mekah dan di sekitarnya itu suatu keharusan, ya. Tidak mereka duduk santai. Kalau sekarang alhamdulillah kita duduk makan yang halal, buah-buahan. Kalau dulu duduk-duduk kayak gini, duduk di teras rumah itu mungkin tidak ada khamr. Bahkan mereka habiskan malam waktu itu untuk minum khamr, karena memang sudah satu kebiasaan mereka, ya, yang sulit untuk dihilangkan. Tapi bertahap di sini prosesnya sampai terakhir Allah mengharamkan khamr. Beda dengan masalah riba. Masalah riba ini harus menjadi banyak perhatian kita, bukan sedikit perhatian, tapi harus banyak diperhatikan masalah riba, ya. Ada yang namanya ribaun nasai, ribaul gharat, dan lain sebagainya daripada pembagian hukum-hukum riba. Nah, ini kita khawatirkan tidak luput dari banyaknya umat Nabi Muhammad di zaman kita saat ini berkaitan dengan riba. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Allah melaknat daripada orang-orang yang makan riba, tukang catatnya, yang mewakilinya, yang menjadi saksinya, semuanya sama terlaknat di mata Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, udah didengar nih. Oh, Nabi melaknat, oh Allah melaknat. Apa yang dilaknat oleh Allah dan Rasul? Orang yang makan duit riba. Kemudian orang yang berurusan dengan praktek riba, atau diwakilkan, atau yang tukang catatnya, atau yang menyaksikannya. Ya udah terlaknat kalau seandainya masuk ke 4 kategori ini, ya, sebagaimana disabdakan Rasul dan Allah juga memfirmankan di dalam Al-Quran. Yang jadi masalah itu kalau kita berpaling. Udah tahu, kita berpaling. Kita tahu ini ada unsur ribanya, tapi kita cari pendapat dan aqwal ulama yang mungkin ada ulama yang membolehkan. Nah, ya, bentuk usaha, bentuk pinjaman dan lain sebagainya, daripada perkara-perkara dunia yang berkaitan dengan masalah ada transaksinya di sini. Nah, ini kita kadang mencari. Saya pernah bertanya dengan salah satu guru saya, Syekh Umar Al-Khatib, berkaitan dengan masalah riba ini. Adakah ulama yang membolehkan atau paling tidak memakruhkan? Tidak ada satupun ulama yang berani mengatakan hukum tentang riba ini katanya ada yang halal. Dan mereka lebih memilih pendapat yang paling kuat
dan mereka untuk diri sendiri mempertahankan sifat waro. Artinya angkat tangan. Mereka tidak pernah mendapatkan nas yang boleh atau makruh atau khilaful aula tentang hukum yang berkaitan dengan riba. Ya, tidak ada wasilah, tidak ada perantara, tidak ada waktu, tidak ada tenggang, tidak ada proses seperti khamr untuk masalah riba ini. Ya. Makanya yang berpaling kata Allah, fa in tawallaw fa adam biharbin minallah. Mandangkan perang sama Allah dan Rasul. Ayo, siapa yang bisa menang perang melawan Allah dan Rasul? Orang yang dibutuhkan dari sosok kita di zaman kita ini, di masa kita saat ini, banyak hilang dari diri kita ini sifat waro. Berjaga, takut dengan apa yang masuk ke perut. Perut kita, istri, anak-anak kita. Ya. Jadi mainnya main sikat aja, main terabas aja. Yang penting itu menguntungkan. Menguntungkan duniawi yang sedikit, tapi engkau telah mengumandangkan, mengibarkan bendera perang dengan Allah dan Nabi-Nya. Waliyadzubillah. Seperti sabda Nabi SAW, dia mengatakan ar-riba sab'una huba ay dhunuba. Riba itu ada 70 pintu dosa. Ahwanuha kawaqa'ar rajul, paling rendahnya kata Rasulullah SAW, kawaqa'ar rajul ala ummi, seperti seorang anak meniduri berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Paling rendah. La ilaha illallah, jaga kita dari perbuatan riba ini, dari urusan riba. Urusan sampai bank, urusan renten, urusan ini. Kurang manusia ini sabar. Coba kalau kita lebih memilih sabar gitu, Allah akan kasih jalan keluar. Gak usah buru-buru, gak usah tergesa-gesa. Kalau memang itu ada hukum dan larangan, jangan diterabas. Sabar. Jangan terpengaruh. Teman punya HP lebih bagus, lebih keren, mulai dia berpikir gimana caranya. Tangga beli mobil, beli motor bagus, enggak tahu, terpengaruh, gimana caranya. Ujung-ujungnya masuk dalam hukum jangan. Lebih baik kita bersabar. Lalu mereka bertanya, afara'aital khamar? Bagaimana dengan khamar? Khamr itu kan secara bahasa itu maknanya tertutup, penutup. Ya. Makanya kalau seandainya perempuan itu pakai khimar, ya, khimar itu artinya jilbab tuh, nutupin kepalanya, rambutnya. Ya. Yang dimaksudkan khamr ini penutup apa? Nutup akal yang meminumnya. Jadi orang yang minum khamr akalnya tertutup. Walaupun di situ seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran ada sedikit manfaat, tapi sedikit, mudorotnya, dosanya lebih banyak dan lebih besar. Manfaatnya apa? Dengan ini buah-buahan bisa diperjualbelikan untuk bab ekonomi. Ya. Tapi kalau disalahgunakan, difungsikan, itu jadinya untuk mabuk-mabukan, entah dari anggur atau dari kurma. Ya, apalagi bisa dibikin ketan hitam nggak? Ketan hitam katanya bisa tape. Ya kalau dari sisi eko jual beli oke lah, nggak apa-apa. Nanti beli anggur 1 kilo 1 basket gitu, nggak apa-apa. Dia menguntungkan, ada manfaatnya, bisa menambah sisi ekonomi si penjual atau dijualkannya lagi. Tapi kalau makan banyak-banyak anggur juga bisa hilang akal. Belum sakit perutnya, belum mulesnya, belum lambungnya kalau punya asam lambung. Mudaratnya lebih banyak, manfaatnya sedikit. Nah, yang disalahgunakan untuk minuman keras sampai menghilangkan akal ini yang diharamkan. Susah ini ya Muhammad kami untuk menghilangkan minum-minuman khamr ini karena memang udah tradisi kita. Kalau kita ini bangun tidur minum air putih, dulu orang jahiliyah
bangun tidur minum khamr. Ya. Separah-parah apa tukang mabuk di Indonesia, tidak separah orang Arab. Jadi jangan kalian Arab jahiliyah dahsyat ente. Ya. Sejahat-jahat separah-parah orang-orang di Indonesia, tidak ada yang kalau lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup. Nah, yang berani seperti itu siapa? Yang bisa melakukan seperti itu siapa? Cuma orang Arab jahiliyah. Itu tradisi mereka. Dari sisi pernikahan, bangsa di masa jahiliyah dulu, satu perempuan itu didatangi 4, 5, sampai 10 laki-laki. Sampai 10 laki-laki. Hamil, lahir, saat yang mendatangi, setiap laki-laki yang mendatangi mau mengakui tidak nih anaknya. Nah, begitu tradisi pernikahan orang-orang Arab jahiliyah sebelum Nabi Muhammad datang. Ya. Jadi parah ini adat istiadat orang-orang Arab, tapi Arab jahiliyah. Ya. Bahkan bercandanya orang Arab aja dahsyat. Parah. Kalau Anda tidak terbiasa ketemu sama orang-orang Arab yang kuat canda guraunya, parah. Idul Adha itu saya pernah ziarah ke Siwun. Saya punya keluarga di sana. Ya. Saya punya jiddah saya di sana. Jiddati ada di Siwun. Tapi lain ibu. Itu bersama anak punya sahib satu namanya Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi, Jakarta. Beliau itu ada keluarga juga setelah Siwun, ya apa namanya, Ghurfah. Dia ke Ghurfah, aneh ke Siwun. Jadi kita lagi majelas, ada satu orang bawakan hikayat cerita. Tapi ceritanya parah. Ceritanya apa? Parah. Sampai bawa-bawa nama Al-Quran yang bisa dikaitkan dengan Al-Quran yang sebetulnya tidak boleh dikait-kaitkan dengan Al-Quran. Nah, ini sesuatu yang katanya udah parah lah, bahasanya itu sudah parah. Padahal ini sama-sama habaibnya. Ya. Sama-sama habaib yang bercanda, yang bergurau ini. Tapi gurauannya dahsyat. Nggak tahu kalau di Bangil atau di Jawa sana, Beb. Ya, para habaibnya kalau bercandanya gimana, Beb? Parah apa biasa-biasa aja? Ada yang parah, ada yang ini. Ya di Palembang begitu juga. Nah kita bercanda, masa pengantin baru diikat di tengah lapangan pakai borgol, dibeca, orangnya pulangan semua terik matahari. Lah kan itu parah, pengantin baru. Oh iya. Kita pengantin baru diarak, ya, kemudian dimuliakan, diharumkan namanya. Kalau di sana tuh kalau ketemu sama yang usilnya pakai minyak kobra, minyak apa, nggak paham, nggak, pura-pura dia peluk tapi dipoles sama dia. Apa ndak teriak si pengantinnya? Ada sampai mertuanya malam pertama, kedua, ketiga tidur di kamar pengantin. Iya. Tapi itu kan bergurau, namanya bercanda. Nah, kalau orang tidak bisa ngerti dalam keadaan seperti itu, ini tradisi minuman keras ini di masa tersebut. Bagaimana mau menghilang? Makanya dia tadarruj, bertahap. Allah itu menghilangkan tradisi yang sudah mendarah daging, sudah mengakar di orang-orang Arab ini, khamr ini. Ya. Sampai di antara sahabat ketika menturun ayat ini manfaatnya sedikit, mudorotnya banyak, tetap minum. Ada sebagian yang udah nggak mau minum. Kemudian kebanyakan minum dalam keadaan akal tertutup masuk sholat. Diriwayatkan sahabat yang disuruh jadi imam, ya, salah satu sahabat saat itu Abdurrahman bin Auf dan beberapa sahabat lagi majelis minum minuman khamr, belum permanen diturunkan untuk pengharamannya, ya. Masuk ke dalam sholat, yang imamnya baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wa nahnu abidum ma abattum. Ya. Katakan wahai orang-orang kafir,
Sungguhnya kami tidak menyembah Tuhan yang kalian sembah. Qul ya ayyuhal kafir la a'budu, kami tidak menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sembah dari berhala, patung dan lain sebagainya. Apa ayat setelahnya? La a'budu ma ta'budun wala antum, dan kalian tidak menyembah Tuhan kami Allah. Wala antum abidu nama a'bud. Wala antum abidu nama a'bud, dan sekali-kali kalian tidak akan menyembah kami punya Tuhan. Wa nahnu abidum ma'abatum, dan kami menyembah Tuhan kalian. Kan kebalik jadinya. Karena soal dalam keadaan mabuk. Nah, turunlah ayat jangan masuk ke sholat dalam keadaan kalian mabuk sampai kalian mengerti apa yang kalian ucap. Artinya yang kalian kata-katakan dalam berkata-kata. Itu masih belum permanen. Baru terakhir ayat yang menjadikan haram secara permanen. Tidak boleh lagi sudah itu khamar. Dan semua asbab nuzul Al-Quran itu dikatakan para ulama paling banyak sebabnya Umar bin Khattab. Hatta ayat hijab untuk istri Nabi Muhammad, ya, untuk ummahatul mukminin, itu daripada sebabnya Umar bin Khattab. Ya. Sebabnya nyolatin orang-orang munafik itu sebab Umar bin Khattab. Makanya Nabi mengatakan Allah meletakkan di lisan Umar bin Khattab itu sesuatu yang tidak pernah meleset, sesuatu yang pasti betul. Diletakkan Allah di lisannya Umar bin Khattab. Dan dengan itu beliau orang kalau sudah minum lupa diri. Di masa jahiliyah paling kuatnya minum juga Umar bin Khattab. Tapi subhanallah, setelah turun ini ayat mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana yang udah meninggal di Uhud, di Badar, mereka minum? Allah perjelas, Allah pertegas. Kalau yang udah lalu, ya udah. Gak ada dosa yang dimakan atau yang diminum. Tapi setelahnya ini jangan. Setelah dipermanenkan hukumnya khamar, jangan dilanjut. Dan memang bahayanya dahsyat khamar, ya. Seorang raja di Bani Israel menangkap seorang laki-laki. Kemudian ini laki-laki dikasih pilihan. Minum khamar, membunuh, berzina, sama atau dibunuh. Makan babi atau dibunuh. Pilihan pertama minum khamar. Yang kedua membunuh anak. Ketiga berbuat zina. Keempat makan daging babi. Yang kelima dia yang dibunuh. Pilih. Setelah dipikir-pikir, sama makan babi, wah ini besar ini. Berzina, wah apalagi. Bunuh, ngilangin nyawa sengaja, diparah. Kayaknya khamar deh. Minum dia khamar sampai mabuk. Lupa, hilang akalnya, tertutup gara-gara minum tadi. Akhirnya perempuan dizinahinya. Anak yang melihat mereka berzina takut dia nanti dituntut, dikasih tahu jadi bukti. Dibunuhnya. Habis minum dalam keadaan lapar, ada daging babi disikatnya. Gara-gara satu khamar. Semua dihantam. Ya, semuanya dapat dosanya gara-gara khamar. Nah ini bahayanya khamar. Lalu mereka bertanya lagi. Gala bin Ishaq sa'alu aidan ayyudhi anhumus shalah. Tentang sholat. Kami mau masuk Islam ya Rasul ya Muhammad, tapi nggak mau diriin sholat. Masa Islam ada negosiasi? Negosiasi itu di hal-hal tertentu, tapi kalau sudah berkaitan dengan akidah, dengan yang memang hak-hak Allah, itu tidak ada toleransi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawab sama Nabi, la khair fi din bila sholat. Tidak ada kebaikan bagi seseorang Muslim kalau dia tidak mendirikan sholat. Pahami maknanya. Kita Muslim, kita mukmin. Tapi kalau tidak mendirikan sholat, maka tidak ada kebaikan pada diri orang tersebut. Kami Muslim, kami mukmin, kami mendirikan sholat. Kalau sholatnya ikut-ikutan juga belum tentu ada baiknya untuk itu orang. Sholat itu ada tuntunan, ya, ada yang membatalkan, ada perkara-perkara yang diharamkan. Yang ini harus kita pelajari, ya. Bukan sholat asal
ruku i'tidal sujud, nggak ada bedanya sama anak TK, anak SD yang belum balik. Mereka juga bisa sholat seperti itu, ya, mereka bisa sholat seperti itu. Tapi kita yang udah balik, yang udah gede, yang udah beruban, yang sudah punya anak, apalagi yang udah punya cucu, coba koreksi, evaluasi sholat kita ini betul nggak, memenuhi standar rukun-rukunnya nggak? Apa kita selama ini sholat mungkin banyak batalnya? Anas bin Malik itu diantara sahabat yang mendapatkan doa Nabi panjang umur. Ketika beliau berada di Mesir, di masa tuanya, Anas bin Malik ini senangnya cuma etikaf di masjid, berlama-lama di ibadah etikaf di masjid. Dia menyaksikan ada satu orang mendirikan sholat, karena ini udah tua umur. Salah dikasih betul, tapi dasar manusia. Mungkin ada yang dilihatnya ini orang tua atau anak kecil dibilang ingusan mungkin. Kalau orang tua bilang nanti pikun, tidak diikutin arahan. Dia tidak tahu kalau yang ngasih tahu ini orang yang 10 tahun hidup bersama menjadi pembantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikasih tahu tidak mau, 2 kali tidak mau, ya udah didiamin. Kata Anas bin Malik, ini orang 30 tahun sholatnya tidak sah. Dikasih tahu tidak mau. Jadi sholat bukan masalah ruku i'tidal sujud. Tapi coba pernah tidak kita tanyalah sama dirimu sendiri lah. Tanyakan sama dirimu sendiri. Pernahkah kita mempelajari hukum yang berkaitan dengan sholat? Bagaimana mau dihilangkan sholat? Kami tidak mau mendirikan sholat ya Muhammad. Gak ada kebaikan bagi orang yang tidak mendirikan sholat, kata Nabi. Itu harga mati. Oh kalau begitu tidak mengeluarkan zakat, nggak bisa, kata Nabi. Pokoknya semua yang merupakan hak-hak Allah tidak dikasih toleransi sama Nabi. Lalu dengan berhala, bagaimana berhala kami? Kami sholat menyembah Allah, tapi berhala jangan dihancurkan. Nggak bisa, kata Rasul. Berhala harus dihancurkan. Kasih waktu 3 tahun aja. Enggak, kata Nabi. 2 tahun ya Rasul, enggak. 1 tahun ya Rasul, enggak, kata Nabi. Sampai dia memohon 1 bulan ya Rasulullah. Tidak. Kalau begitu kami engkau aja yang menghancurkan ya Muhammad. Kami tidak berani, kami tidak akan mampu. Tidak ada tega kami akan menghancurkan berhala kami. Umar bin Khattab ada di samping Rasulullah saat mendengarkan itu. Ya, Umar kan orangnya temperamen, hobinya protes. Tapi Allah letakkan di lidahnya kebenaran dari semua yang diucapkan. Akhirnya Umar mengatakan, apa juga yang kalian harapkan dari batu yang kalian buat? Itu batu, nggak ada apa-apanya, kata Umar. Coba kalian hancurkan batu itu, apa? Tenang ya Umar, kata Rasulullah. Tenang. Ini orang datang mau mempelajari Islam, belum lagi masuk Islam sudah dikerasi semua. Tenang. Oh, tapi apa ini sampai Umar betul? Ya sudah, kata Rasul. Kalau memang kau tidak bisa menghancurkan, nanti aku utus utusan untuk ikut bersama kalian dan menghancurkannya. Turun kepada Bani Thaqifah ketika pulang, setelah mereka beriman, Sufyan, diantaranya Khalid bin Walid, Mughirah bin Syu'bah. Nah, mereka yang menghancurkan itu patung Lat yang paling gede saat itu. Paling gede yang mereka jadikan Tuhan, dihancurkan sama Khalid bin Walid. Abu Sufyan menertawain daripada petua-petuanya yang keluar, yang tidak terima keadaan patung mereka tuh hanya dihancuri. Perempuannya meratap, nangis-nangis, dah habis-habisnya melihat Tuhan mereka dihancur. Diketawain aja sama Abu Sufyan. Ya, diketawain sama Abu Sufyan. Khalid bin Walid minta izin biar aneh cabut sampai akar-akarnya. Ya, akar-akarnya anak keluarin, enggak kakinya selesai tapi masih ada cakar ayamnya. Kalau di bangunan tuh ya ada cakar ayamnya anak hancurin, kata Khalid. Digali sama Khalid, ternyata ada satu ruangan kayak bunker gitu. Ya, sesembahan dari mereka, dari harta benda mereka, emas, perak, semua dikeluarkan sama dijadikan ghanimah. Dibagikan untuk
kaum muslimin. Tak ada gunanya. Nah, sekarang apa kata Abu Sufyan? Dulu aku juga seperti itu, tapi aku yang menghancurkan dengan tanganku sendiri patung. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini perjalanan sejarah Nabi kita Muhammad SAW ini ya. Dan ketika mereka pulang ke Bani Thaqifah ini, Nabi mengatakan, aku tidak tahu mesti bahagia yang bagaimana ini. Atau dengan memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka adalah orang-orang yang dulu melempariku dengan batu. Itu Nabi keluar ke Taif dengan membawa harapan mereka, dakwah Nabi disambut, tapi ternyata sebaliknya, sampai mengalir darah di kaki Nabi. Ya, malaikat menawarkan untuk dilemparkan ke bangsa Taif buah gunung. Tapi Nabi sikap itu dengan akhlak, dengan doa, dengan sabar. Ternyata doa Nabi dikabulkan sama Allah. Ini Bani Thaqifah ini. Ya, Bani Thaqifah ini yang melukai, yang mengusir Nabi. Mereka beriman kepada Allah. Saking bahagianya Nabi SAW. Nabi yang melepas mereka pulang ke Taif dan mendoakan mereka dalam perjalanan. Subhanallah, yang ditunjuk yang paling mudah untuk menjadi pemimpin perjalanan. Utsman bin Abi Thalha. Semoga Allah muliakan kita dengan perjalanan sejarah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertambah mahabbah kita, rindu kita kepada Rasul SAW ya. Dan semoga Allah jadikan daripada perjalanan kehidupan sejarah Nabi kita dan para sahabat serta orang-orang yang beriman menjadi tolak ukur, tauladan bagi kita sehari-hari di masa kita saat ini, anak-anak kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita mintakan sedikit kalimat dari kita karena sedekah kambingnya masih dimasak. Mudah-mudahan barokah insyaallah untuk kita sekalian. Tamam. Fadhal alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan seluruh para sahabatnya dan pengikutnya sampai hari kiamat. Kami hormati segenap para asatidz Syarif Muhammad Kaf kepada Hadi Al-Arsyad Yahya Litubus Maulana, pada sahibul hajah diakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Alfi sekeluarga yang telah menikahkan anaknya pada malam hari ini. Selamatan kita doakan bersama semoga anaknya